Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan merespons spekulasi mengenai kemungkinan dirinya berpasangan kembali dengan Sandiaga Uno dalam Pilkada Jakarta 2024. Anies menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi karena Sandiaga saat ini masih bertugas sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hanya karena kita ngobrol kemarin gitu, jadi terus ramai, beliau itu ada tanggung jawab sebagai menteri. Jadi, beliau lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai menteri, kata Anies kepada awak media di Jakarta Selatan. Sebelumnya, Sandiaga Uno, yang juga politikus Partai Persatuan Pembangunan, mengungkapkan bahwa dirinya belum mendapatkan arahan dari PLT Ketum P3, Mardiono, terkait Pilkada 2024. Sandiaga menyatakan saat ini fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Menparekraf. Belum ada arahan dari pimpinan P3, kata Sandiaga di Kompleks Parlemen, Senayan. Namun, Sandiaga juga menambahkan bahwa dirinya siap jika ditugaskan oleh partai untuk maju dalam pilkada, termasuk jika harus kembali berduet dengan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Meski demikian, Sandiaga menegaskan bahwa untuk saat ini, ia akan fokus pada tugas-tugasnya di kementerian yang sangat menumpuk, sampai ada penugasan khusus dari partai. Dengan pernyataan dari kedua tokoh ini, jelas bahwa kemungkinan reuni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada Jakarta 2024 sangat kecil, mengingat tanggung jawab besar yang tengah diemban Sandiaga sebagai menteri. Penyanyi cantik Marion Jola nggak tinggal diam melihat sahabatnya, Fuji, terus-terusan dihujat netizen dengan sebutan aura maghrib. Marion pun pasang badan, membela Fuji habis-habisan. Dalam wawancara kocaknya di YouTube Aska Corbuzier, Marion Jola malah bingung sendiri sama netizen yang suka nyebut Fuji aura maghrib. Marion Jola yang terkenal dengan lagu-lagunya yang ceria ini pun nggak habis pikir kenapa istilah aura maghrib yang seharusnya positif malah jadi senjata buat bulian. Netizen, kalian tuh suka aneh-aneh deh. Maghrib itu indah, bukannya gelap. Jangan bikin istilah bagus jadi jelek dong. Ujar Marion dengan nada kesal tapi tetap lucu. Raffi Ahmad tiba-tiba membatalkan rencana pembangunan beach club yang digadang-gadang akan menjadi ikon baru pariwisata Yogyakarta. Lurah Ngestirejo, Wahyu Suhendri, mengungkapkan kekecewaannya. Baginya, investasi ini adalah peluang emas bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi. Suara-suara sumbang muncul mengatasnamakan lingkungan. Mereka berbicara tentang kekeringan, kerusakan alam, dan ancaman bagi ekosistem pantai. Namun, benarkah mereka peduli pada nasib Gunung Kidul? Ataukah ada agenda tersembunyi di balik topeng kepedulian mereka? Ariel Tatum, si cantik yang biasanya tampil berisi dan menggoda, ternyata rela berubah drastis demi peran di film terbarunya. Catatan harian menantu Sinting. Ia rela memangkas berat badan hingga 7 kg. Tak hanya itu, Ariel Tatum juga harus merelakan rambut indahnya diluruskan sampai super lurus. Katanya sih, demi tuntutan peran. Biasanya kalau main film, aku cuma turun 5 kiloan. Tapi kali ini sampai 7 kilo, lumayan lah bisa beli baju baru yang lebih kecil, canda Ariel Tatum. Soal rambut lurus, Ariel Tatum mengaku sempat berdebat panjang dengan sang sutradara Sunil Soraya. Tapi demi totalitas peran, ia akhirnya pasrah juga. Wah, totalitas Ariel Tatum patut diacungi jempol nih. Siapa tahu setelah film ini, ia malah jadi trendsetter gaya rambut lurus ala emak-emak milenial. Di balik gelak tawa yang sering ia hadirkan di layar kaca, Aziz Gagap punya kesibukan lain yang tak kalah seru, jualan hewan kurban. Komedian kocak ini ternyata punya bakat terpendam sebagai pedagang sapi dan kambing. Setiap Idul Adha, Aziz Gagap tak hanya menyiapkan stok lawakan, tapi juga stok hewan kurban berkualitas tinggi. Sapi-sapi gemuk dan kambing-kambing sehat berbaris rapi di kandangnya, siap dipinang oleh para pembeli yang ingin berkurban. Uniknya, Aziz Gagap tak pernah mematok target penjualan yang muluk-muluk. Ia lebih mengandalkan insting bisnisnya yang tajam. Dulu banyak artis dan selebriti yang menjadi langganan setia Aziz Gagap. Namun, seiring berjalannya waktu,
mereka lebih memilih membeli hewan kurban di dekat rumah masing-masing. Mungkin mereka malas kena macet kalau jauh-jauh ke tempat saya, canda Aziz. Anies Baswedan resmi mengajukan diri kembali dalam Pilkada Jakarta 2024 sebagai calon gubernur petahana setelah mendapatkan dukungan resmi dari PKB pada Rabu 12 Juni 2024. Namun, sejarah menunjukkan bahwa dalam 2 edisi Pilkada DKI Jakarta sebelumnya, petahana selalu kalah. Anies Baswedan bukan nama asing dalam politik Jakarta. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, didampingi oleh Sandiaga Uno yang kemudian digantikan oleh Ahmad Riza Patria dari Gerindra. Jabatannya sebagai orang nomor 1 di Jakarta berakhir pada 16 Oktober 2022 setelah Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden nomor 100P tahun 2022. Anies kemudian digantikan oleh Heru Budi Hartono sebagai penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta. Dengan sejarah yang tidak berpihak pada petahana, kita doakan yang terbaik. Semoga Anies Baswedan dapat meyakinkan pemilih Jakarta bahwa ia adalah pilihan terbaik untuk periode mendatang.